Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus dalam kebaktian kita pada minggu ini. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bersuka cita. Minggu ini kita masih ada dalam bulan budaya, dan di minggu ini kita ada dalam balutan budaya etnis Sabu. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan Yesus berkati, bacaan firman Tuhan pagi ini dari Daniel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-12 diberikan tema oleh Majelis Sinode secara umum di seluruh Gemit. Kita merenungkan dengan satu tema, yaitu beriman di tengah gempuran budaya populer. Beriman di tengah gempuran budaya populer. Bapak, Ibu, dan saudara, pernah dengar atau pernah lihat hewan yang namanya bunglon? Pernah? Bunglon. Kalau belum pernah lihat, nanti pulang lihat di Google misalnya atau YouTube. Bunglon. Bunglon itu apa yang paling menarik dari hewan itu? Jadi dia terkenal. Ganti-ganti warna ya. Bunglon itu terkenal karena dia punya kemampuan mengubah warna tubuhnya di mana dia berada. Jadi kalau misalnya dia ada di atas pohon, yang dia punya pohon itu warna coklat, bunglon itu pun tubuh langsung berubah warna coklat. Kalau dia naik ke atas sedikit, di antara daun-daun hijau, dia pun tubuh kemudian tiba-tiba berubah jadi warna hijau. Kalau dia turun di tanah, dia pun warna tubuh akan menyerupai warna tanah. Kalau dia tiba-tiba naik di bunga yang warnanya merah, maka dia pun tubuh akan berubah warna merah. Di setiap tempat, dia akan mengikuti warna apa yang terdekat dengan dirinya. Karena itu, bunglon melakukan itu biasanya karena dia mau melindungi diri dari mangsa hewan-hewan, atau dia juga mau menipu mangsanya, sehingga mangsanya akan tertipu bahwa tidak ada bunglon di situ, tidak ada hewan, karena dia punya warna tubuh hampir sama dengan pohon kah, dengan daun. Nah, Bapak, Mama, dan saudara, karena itu biasanya itu juga dipakai untuk menggambarkan orang yang suka cepat berubah-ubah, tidak punya pendirian, suka ikut arus. Orang bilang, lu kayak bunglon. A bikin lu ikut, B bikin lu ikut, lu di sana ikut dong, lu di sini ikut di sini. Soalnya ada pendirian. Dan orang bilang, lu kayak bunglon, berubah-ubah. Son tahu lu punya warna apa, son tahu lu punya diri ini yang mana. Karena di sana lu sama den dong, di sana lu sama den dong. Ikut arus, arus bilang apa, nah itu lu ikut sudah. Bapak, Ibu, dan saudara, tetapi sifat perilaku seperti bunglon itu tidak bisa diadopsi atau dipakai atau berlaku bagi orang Kristen, bagi orang beriman. Di mana saja kita mengikuti zaman, di mana saja kita mengikuti tren, apa yang ada kotong ikut saja. Karena tidak semua budaya, tren, kebiasaan itu yang menunjang firman Tuhan atau sesuai dengan firman Tuhan. Hidup orang Kristen tidak bisa seperti itu. Sebaliknya, orang Kristen itu, dia dituntut supaya dia jeli, supaya dia cerdik, supaya dia kritis. Waktu dia ada di situasi, lingkungan, waktu dia melihat apa saja, dia harus kritis. Ini sesuai firman tidak? Ini sesuai Tuhan pun mau atau tidak? Tidak bisa seperti bunglon. Hari ini Bapak, Mama, dan saudara, kita berhadapan dengan hal seperti itu. Kita ada di lingkungan, budaya yang berupa-rupa, macam-macam. Dan kita dituntut supaya jeli, supaya kita bisa hidup menurut firman Tuhan. Karena hari ini banyak tradisi budaya yang hampir-hampir kita bilang atau kita terima sebagai sesuatu yang biasa atau sesuatu yang sudah normal. Sudah ada orang yang komentar lagi karena semua orang sudah buat. Misalnya apa? Misalnya gaya hidup barat misalnya. Orang di barat yang mengagungkan hak asasi itu tidak pernah pikir tentang kekudusan hidup misalnya. Dia mau tinggal sama, mau punya anak berapa, mau hamil sebelum menikah, tidak soal buat dia. Karena bagi dia itu hak asasi. Tapi kalau kita lihat sebagai orang beriman, kita bilang itu dosa, itu persinahan. Karena apa? Karena orang hidup di luar sesuatu yang kudus. Atau makanan. Budaya barat itu kasih tahu kepada kita, makanan yang keren, yang bagus, yang disukai oleh generasi hari ini,
itu adalah makan seperti pizza. Carinya pizza, minumnya green tea, Coca-Cola, makannya ayam Kentucky, fried chicken, McD. Makanan lokal, ubi, jagung, pisang, kotong son mau. Kotong bilang, makan apa itu? Apalagi kalau misalnya dia baru pulang dari mana? Dari Taiwan kah, dari merantau, datang baru orang kasih dia gula air, kasih dia pisang, kok jagung, dia bilang, makanan apa itu? Aku tidak makan. Saya kalau ketemu begitu, saya bilang, lu besar juga yang gak jagung, kau temak malu bagaya lah. Coba. Tapi dia bilang, makanan apa itu? Aku tidak makan. Kalau baru merantau 2 tahun, orang bahasa daerah, dia bilang, aku gak ngerti. Tuhanku Yesus yang tahu. Karena apa? Bagi dia, budaya sana lebih bagus dari dia pun budaya. Padahal, itu dia pun budaya lokal. Itu dia punya hidup ada di situ, saudara. Atau coba kita masuk minta. Masuk minta itu acara apa? Acara adat, toh? Adat. Kotong pakai sarung, kotong bawa, kotong bertutur dengan bahasa adat, kotong minta orang anak juga dengan bahasa adat, macam-macam, saudara. Tapi coba saudara perhatikan, habis itu berapa lagu adat yang diputar? Tidak ada. Paling kalau orang mau apa? Kebalaika, orang mau tarian rote, baru putar lagu rote. Habis itu jadi diputar apa? Bento. Iya toh, apalagi acara bebas, bento di situ mati punya. Atau dia putar lagu pop macam-macam, dansa dari atas sampai bawah, terputar seluruh arena. Bayangkan saudara, itu budaya pop, budaya populer yang dibawa kepada kita, yang kita adopsi hari ini, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara, tapi yang seperti tadi, Bapak Mama datang, lihat kita prosesi awal itu berdoa. Tarian adatnya orang Sabu. Tapi tarian seperti itu, saudara, di mana kita bisa lihat hari ini? Berapa banyak anak-anak kita yang belajar seperti tadi, dengan sengaja diajar tentang dia punya tradisi, supaya dia tidak lupa dia punya akar budaya. Siapa yang bisa itu? Waktu kami di Salatiga, saya sekolah di Salatiga, waktu kita Expo Budaya, angkatan kita harus menari pedoa. Soalnya ada satu anak di Fakultas Teologi yang tahu ini pedoa. Akhirnya dikirimlah orang dari Semarang untuk ajar kami pedoa. Orangnya bukan orang Sabu asli, tapi orang Sabu yang merantau ramah di Sabu, lalu kemudian dia pulang ke Semarang, ajar kami pedoa. Padahal kami orang asli, orang Sabu. Orang lain ajar kasih kita pedoa. Bayangkan sudah. Waktu lihat tadi anak-anak ini berdoa, saya dalam hati. Kalau budaya barat menggempur kita, budaya populer datang terus, lalu kita lupa kita punya akar budaya, apa jadinya anak-anak kita? Son ingatlah kebalai, son ingatlah berdoa, son tahulah tarian rote, apalagi bahasa adatnya. Suganti dengan segala macam bahasa-bahasa yang hari ini sudah diadopsi dari luar. Bapak, Ibu, dan saudara, tapi hari ini kita baca sesuatu yang menarik dari kitab Daniel. Orang-orang muda yang diangkut ke pembuangan. Tapi orang-orang muda yang jaga dia punya nilai iman. Yang tetap bertahan sekalipun di sekitar dia ada budaya-budaya yang jauh berbeda dari tradisi imannya. Nah, pembacaan ini saudara, kiranya menolong kita yang hari ini ada bergumul, ada berkutat, ada di sekitar budaya-budaya populer di sekitar kita. Paling tidak saudara, 3 hal mari kita renungkan bersama-sama dalam pembacaan kita dari kitab Daniel 1 ini. Yang pertama begini saudara, merenungkan bagaimana orang Israel dibuang Tuhan ke Babel. Sebenarnya kitab Daniel ini, bacaan kita mau bilang pertama begini. Tuhan Allah itu bisa memakai hukuman, kesulitan, tantangan, supaya orang belajar bertobat, lalu hidupnya bergantung kepada Tuhan. Pertama kalau kita baca sebenarnya dia mau bilang begitu. Tuhan bisa pakai hukuman, tantangan, kesulitan, supaya orang belajar bertobat, lalu hidup bergantung kepada Tuhan. Orang Israel, saudara, sepanjang sejarah hidup, mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tidak ada bangsa yang dikasihi seperti orang Israel oleh Tuhan Allah. Tidak ada. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi orang Israel. Mereka bangsa yang terpilih. Tapi coba saudara perhatikan. Betapapun Tuhan mengasihi orang Israel, begitu mereka menyimpang dari kehendak Allah, jauh dari Tuhan, tidak segan-segan Tuhan menghukum mereka. Dan hukuman itu bentuk Tuhan mendisiplinkan mereka supaya mereka belajar taat. Dalam kitab pembacaan, bentuk Tuhan buat disiplin untuk mereka, ajaran buat mereka,
yaitu menyerahkan mereka sebagai tawanan ke negeri Babel. Ayat 2 bilang begitu. Tuhan dengan sengaja membuat mereka menjadi tawanan dari negeri Babel. Orang-orang mereka yang bagus, pemimpin-pemimpin agama, orang-orang pintar, orang-orang muda yang cekatan, yang hebat, semua diangkut ke pembuangan untuk dididik sebagai orang-orang Babel. Bahkan tidak sampai di situ. Rumah Tuhan, bait Allah yang jadi identitas orang Yahudi, orang Israel, seluruh perlengkapan dalam bait Allah itu kemudian mereka bawa dimasukkan ke kuil dewa Baal di Sinear. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, walaupun Tuhan menghukum mereka, menyerahkan mereka sebagai orang tawanan, membuat mereka jauh dari Yerusalem, tapi coba saudara perhatikan, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Ini yang penting yang harus kita ingat. Ketika Tuhan mengajar mereka, mendisiplinkan mereka, menghukum mereka, nyatanya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Nyatanya Tuhan tetap merawat, memelihara, dan menolong mereka di pembuangan. Karena yang Tuhan mau adalah mereka bertobat. Mereka belajar dari mereka kesalahan. Jadi hukuman itu menjadi alat bagi Tuhan untuk mendidik, mengajar mereka agar bertobat. Jadi kesulitan, tantangan itu adalah sesuatu yang Tuhan pakai supaya mereka tahu mereka punya kesalahan. Karena itu saudara, yang dibutuhkan apa? Waktu orang dalam kesulitan, tantangan, pergumulan, sakit, yang dibutuhkan itu adalah kita introspeksi diri. Kita merenung, kita mencari tahu Tuhan pun kehendak apa, atau kita pun kesalahan apa. Bukan kita lempar kesalahan di orang lain. Dulu mungkin kita punya nenek moyang itu ada salah di segala macam. Tapi nenek moyang ini sudah berapa puluh tahun. Kita sudah Kristen dari berapa generasi. Tuhan sudah menguduskan kita. Kenapa berkaitan dengan nenek moyang? Jauh sekali dia penghidup dari kita. Kita sedang cari kambing hitam. Kita sakit, soalnya bisa bangun, kaki bangka, semua badan asam, kotong lemah, soalnya berdaya apa-apa. Kita bilang apa? Pasti orang ada leu sang kita. Pasti orang kirim sang kita ini. Pasti dia ini yang kemarin beta ada baklai dan dia dengan gara-gara batas tanah. Pasti dia ini ada iri dan beta pekerja. Padahal saudara, coba saudara introspeksi. Dokter sudah bilang pada saudara, saudara ini tensinya lagi naik. Hati-hati makan. Dia di pesta rau semua saudara. Daging bakar dia hantam. Dari pesta jam 3, pesta jam 5, pesta jam 7, semua dia pergi saudara. Dan saudara pakai perwakilan lagi. Karena apa? Perasaan. Di semua tempat dia makan, semua daging, dia sama pilih sayur. Daging saja saudara. Akhirnya apa? Tensi naik, kolesterol naik, gula naik. Mau bikin apa? Kalau dia bilang orang bikin. Kita perlu introspeksi diri. Siapa tahu kita pun salah. Ini anak dia sudah lulus tes. Lalu kemudian kita bilang apa? Pasti ada yang sensi sendia. Palang sendia. Makanya dia sudah lulus tes ini. Pasti itu orang itu. Tapi coba introspeksi diri. Dia pun jam main game dengan main HP lebih banyak daripada dia pun jam kerja soal. Coba. Nah ini kerja soal baru sekitar 10 menit, dia bosan. Dia lihat status, dia main game, dia main Instagram. 2 jam, belajar cuma 5 menit, 10 menit. Atau lebih banyak tidur daripada belajar. Kepala pusing, butuh istirahat. Tidur 3-4 jam, belajar 15 menit. Apa jadi? Tes baru bilang orang yang bikin. Saudara, mari kita belajar introspeksi. Jadi kalau kesulitan datang pada saudara, tantangan, pergumulan, jangan cepat kasih salah orang. Mari coba kita pikir, apa ya yang salah ya? Kenapa kami rumah tangga bermasalah? Coba suami istri duduk coba omong. Coba suami istri merenung. Sebelum kita pikir ada A, B, C dan seterusnya. Introspeksi diri itu penting saudara. Bukan cari kambing hitam di orang lain. Karena belum tentu itu betul. Pun kalau semua baik, tapi kenapa jadi begitu? Cari Tuhan pun kehendak. Siapa tahu Tuhan mau pakai itu sebagai alat menguji iman. Siapa tahu Tuhan sedang membentuk kita. Kita perlu introspeksi diri, mengambil waktu untuk merenung. Yang kedua, seringkali kita ada dalam lingkungan yang tidak bisa kita rubah. Gemparan budaya datang. Kita tidak bisa tahan waktu orang di pesta, putar bento misalnya. Kita soalnya bisa tahan ketika orang pun pakaian itu sesuai dengan kita pun. Atau orang pun nilai-nilai sekarang tidak sama dengan kita. Kita tidak bisa untuk merubah itu situasi dan keadaan. Tapi yang bisa kita buat, kita tetap teguh pada iman kita.
Daniel dan kawan-kawan, saudara, nama mereka diubah, tapi iman mereka tetap teguh. Walaupun mereka punya nama kemudian tidak lagi nama Israel, tapi nama-nama Babel, tapi mereka punya iman tetap teguh. Nama boleh dirubah, iman tidak berubah, saudara. Daniel dan kawan-kawannya, Alkitab bilang mereka dididik 3 tahun di Babel, supaya kemudian mereka nanti melayani raja. Didikan selama 3 tahun itu seperti sebuah cara cuci otak. Supaya kemudian mereka dikasih doktrin, pelajaran-pelajaran tentang tradisi budaya Yahudi, budaya Babel. Lalu mereka kasih tinggal mereka pun budaya Israel, ala Israel. Lalu kemudian mengikuti tradisi budaya Babel. Tapi Alkitab bilang bahwa mereka tidak mau itu. Bahkan sekalipun ketika mereka dirubah dia punya nama. Nama-nama Yahudi mereka, nama-nama Israel dirubah menjadi nama-nama Babel. Daniel misalnya, Daniel itu artinya adalah Allah adalah hakimku. Itu arti nama Daniel. Dirubah menjadi nama siapa? Belsasar. Artinya apa? Istri pelindung raja. Nama Babel. Kemudian ada Hanaya. Hanaya itu artinya Tuhan telah berkasih karunia. Artinya Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati. Dirubah dengan nama apa? Sadrak. Artinya apa? Perintah dewa. Nama Babel. Kemudian ada namanya Misael. Misael itu dalam bahasa Ibrani artinya adalah siapa yang sama seperti Allah. Luar biasa saudara. Siapa yang sama seperti Allah. Gambaran iman. Dirubah dengan nama siapa? Mesak. Artinya siapa? Siapa yang seperti aku. Beda. Yang terakhir namanya Azaria. Dia nama Yahudi Azaria. Nama Israel Azaria. Artinya apa? Tuhan telah menolong. Pengakuan iman. Tuhan telah menolong Azaria. Dirubah dengan nama siapa? Abednego. Artinya siapa? Pelayan atau hamba dari Nabu. Nabu itu dewa kebijaksanaan orang Babel. Jadi nama-nama itu tujuannya supaya mempengaruhi mereka punya iman sebagai orang Israel. Tapi Alkitab bilang ternyata tidak. Walaupun mereka kemudian dirubah namanya, tapi kesetiaan mereka kepada Tuhan tidak berubah. Mereka lebih memilih setia kepada Tuhan daripada setia kepada raja. Mereka memilih untuk kemudian menetapkan iman mereka kepada Allah. Mereka sudah bisa rubah atau tolak bahwa dong pun nama tidak boleh dirubah. Dong sudah bisa. Tetapi mereka tetap teguh, tetap beriman walaupun lingkungannya tidak sama. Nah, karena itu Bapak Mama dan Saudara, apa yang kita butuhkan kalau ketong seperti Daniel, Hanaya, Azaria, son bisa rubah ini keadaan. Alkitab bilang mari kita belajar dari mereka. Apa yang mereka buat? Yang terakhir saudara, mereka belajar untuk menyaring apa yang datang pada mereka. Karena itu hari ini, kalau kita ada dalam budaya populer, lingkungan di sekitar kita, mari kita belajar menyaring segala sesuatu dengan bijaksana. Segala kebiasaan, tren, budaya populer di sekitar kita. Saringannya apa saudara? Saringannya firman Tuhan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Karena belum tentu yang kita anggap wajar, belum tentu yang kita anggap biasa, itu sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Belum tentu yang dilakukan oleh semua orang itu hal yang betul. Dan kotong semua rame-rame untuk ikut. Tentu ada tradisi budaya yang baik, yang bisa menunjang, menopang kita punya iman. Waktu kita COVID, kita kan adopsi budaya baru toh. Waktu kita COVID, kita budaya baru untuk pakai masker. Sebelumnya tidak pernah pakai masker. Orang mau bersin, mau batuk, oh dia suka hati. Begitu COVID, budaya baru kemudian kita adopsi, pakai masker. Cuci tangan sebelum makan, pulang kasih bersih badan, jaga tubuh, jaga imun tubuh, makan yang baik, istirahat yang cukup. Itu kan adopsi budaya baru, tradisi baru. Sesuatu yang baik. Karena Alkitab juga menunjang bahwa kita harus menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Tapi banyak juga tradisi budaya populer yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Banyak, saudara. Saya kasih contoh. Dulu, coba saudara tanya saudara orang tua dulu. Kalau orang mau bercerai, dia pun hati susun satu lagi. Dia susun suka lagi. Tapi dia akan simpan baik-baik rapat-rapat. Walaupun mereka istilah pisah ranjang. Orang sudah tahu, dong satu rumah. Walaupun dong satu hati. Dong berusaha menyelesaikan dong persoalan. Sekarang coba saudara lihat.
Suami istri kalau bersoal, dia sudah naik langsung di pengadilan, dia kasih naik di Facebook. Tujuannya apa? Kasih malu suami, kasih malu istri. Bahkan kasih malu keluarga besar. Dia tidak butuh lagi mediasi oleh pendeta, oleh keluarga, oleh saksi. Dia sudah butuh. Dia bilang, beta ada kerja, beta bisa hidup. Langsung pengadilan. Kalau siapa Ju? Karena apa? Karena hari ini budaya populer itu mempromosikan itu. Berita-berita kasih tahu kepada kita betapa mudah orang bercerai. Soalnya perlu lagi pi mediasi segala macam. Pi pengadilan langsung selesai perkara. Soalnya datang putus 1, 2, 3 selesai. Habis itu putusan. Padahal firman Tuhan bilang apa? Rumah tangga itu satu. Yang dipersatukan Allah itu satu daging. Tidak boleh diceraikan. Orang harus ingat pada dalam dia rumah tangga pasti ada yang namanya salib dalam pernikahan. Tapi orang suka pikul itu salib. Suami sakit, lempar buang. Istri bisa melahirkan, tidak punya anak, cari yang lain. Karena apa? Budaya populer kasih tahu begitu pada kita. Anak-anak kita saudara hari ini, saudara harus banyak taruh perhatian pada anak-anakmu. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Perhatikan dia punya lingkungan pergaulan. Orang-orang muda, saudara perhatikan saudara lingkungan pergaulan. Tadi kita pernah sebelumnya bilang apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di rumah saudara ajar yang baik. Tapi kalau lepas mereka bergaul sesuka hati, maka celaka. Mereka bisa bergaul dengan sembarang orang. Sesuka hati. Karena itu tiba-tiba ketemu, ketemu anak hamil. Tapi kemudian kita bilang apa? Biasa. Tetangga po anak juga begitu. Si A po anak juga begitu. Di sana juga begitu. Biasa. Nanti ketemu kasih nikah mereka. Padahal saudara, kasih nikah anak yang tidak siap berumah tangga. Itu soal baru dalam rumah tangga. Masih muda, ekonomi belum mapan, belum punya kerja, belum siap jadi bapak, mama, jadi suami istri. Dipaksa untuk masuk dalam sebuah keluarga. Rumit tumpuk rumah tangga. Tapi karena apa? Karena kita anggap itu biasa. Yang penting sudah selesai kita punya pergumulan. Anak-anak SMP kalau berkumpul tanyanya apa? Kalau bukan HP merek apa? Pacar. Belum pacar sekolah di mana, kuliah di mana, kerja di mana. Kalau sudah punya pacar apa? Cooper. Kurang pergaulan, dong ganggu urasan dia saudara. Padahal pacaran juga uang bema masih dari bapak mama. Bat telepon berjam-jam pulsa dari orang tua. Tapi dia bilang saudara pacar itu kurang pergaulan. Itu saudara ada kawan. Saudara bayangkan ini budaya kita saudara. Budaya yang kau anggap wajar, biasa-biasa itu. Saudara, lihat baik-baik di sekitar kita. Itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Atau sekarang lagi tren budaya Korea. Separuh senyum. Apalagi ingat drakor. Budaya Korea, saudara. K-pop, Blackpink, BTS. Saya tahu karena saya anak juga kerja hobi itu. Nonton drakor, luar biasa, saudara. Tapi coba saudara lihat. Budaya K-pop, budaya Korea, budaya Barat. Yang mereka tawarkan kepada kita sebagai standar kecantikan itu apa? Coba saudara lihat. Orang bilang, waktu dia lihat itu orang artis Korea, yang cantik itu yang mana? Rambutnya ke mana saudara? Lurus saudara, yang licin saudara. Waktu dia begini, angkat semua. Bayangkan saudara, lah apa kabar kami rambut yang keriting kecil sampai keriting besar ini? Kami pusing 3 bulan 1 kali mau pikas lurus rambut. Tarik sana, tarik sini, kerimbat sana, kerimbat sini. Tetap dia tergulung-gulung begitu. 3 bulan dia tumbuh kembali yang begitu. Mau bikin apa dengan itu rambut? Tapi standar cantik itu rambut yang lurus begitu. Atau standar cantik itu yang dia hitung tuh mancung bagus-bagus. Apa kabar kami yang mancung ke dalam? Dulu saya pun anak karena sering bilang pese, dia pun opa bilang, sonde sayang, kuin tuh cantik walaupun kuin pun hidung tuh mancung ke dalam. Kan dia tahu dia senang sama mancung ke dalam. Tapi sekarang kan yang cantik itu runcing bagus pi. Kau tempi operasi di mana, kau datang, tambah gagah. Kulitnya saudara, glowing, bening, mengkilat. Ya kita yang kulitnya dari hitam ke kuning langsat kembali ke hitam ke mana? Kotong lulur terus, gosok terus, son putih-putih ju. Tapi kata bilang, aduh, son bagus Makanya orang jadi korban apa? Infus vitamin E, korban dari promo untuk kasih putih kulit, macam-macam saudara. Apalagi kalau sampai di badan saudara. Yang gagal itu yang di badan ke mana?
Yang kurus saudara, yang langsing. Lah kami yang 2 pintu. Yang 3 pintu. Bagaimana kami ini? Untung kami berkeluarga kok, walaupun begitu kita tanya suami, Mas Gaga ke soin, dia bilang, Dasar perlu lihat, dia bilang, Tapi orang ketika lihat begitu, orang, aduh, bagaimana caranya kurus badan ini? Mau minum suplemen kah? Mau olahraga kah ke sana kemari? Saudara bayangkan, itu standar kecantikan hari ini yang dibicarakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang menarik. Teladan dari Daniel dan kawan-kawannya. Bapak, Ibu, dan saudara, kitab pembacaan bilang begini kepada kita. Bahwa sekalipun mereka ada di Babel, tapi mereka belajar menyaring apa yang benar menurut firman Tuhan. Mereka teguh pada iman mereka. Karena itu saudara baca dalam kitab pembacaan. Mereka ini diajar secara khusus. Mereka mendapatkan keistimewaan. Karena itu kitab pembacaan bilang bahwa mereka pun makanan itu, salah satu keistimewaannya, makanannya makanan khusus dari meja raja. Bukan makanan yang dimasak secara terpisah. Jadi raja makan apa, itu yang mereka makan. Tapi Alkitab bilang bahwa orang-orang muda ini, Daniel dan kawan-kawannya, kemudian secara sadar menolak makanan dari meja raja. Kenapa demikian? Padahal ini makanan yang bagus, makanan yang enak, yang dicari oleh banyak orang. Apalagi mereka ini orang tawanan. Keistimewaan seperti itu tidak datang pada semua orang. Tapi Daniel dan kawan-kawan menolak makan dari meja raja. Kenapa begitu? Karena rupanya itu bertentangan dengan iman mereka sebagai orang yang percaya kepada Allah Yahweh. Apa yang membuat mereka menolak? Yang pertama, ketika mereka terima daging atau makanan dari meja raja, kebanyakan makanan atau daging-daging itu adalah daging yang berasal dari hewan-hewan yang najis bagi orang Israel. Hewan-hewan yang dilarang dalam kitab Taurat. Apalagi orang Babel senang menyajikan makanan daging segar, makan darah. Tidak sesuai dengan iman mereka. Yang kedua, daging-daging yang datang atau ada di meja raja, itu sebelumnya telah dibawa ke kuil dewa Baal. Dipersembahkan ke dewa Baal, baru dibawa ke atas meja raja. Lalu diteruskan kepada Daniel. Demikian juga dengan anggur. Anggur yang ada di meja raja, itu sudah dituangkan duluan di altar dewa Baal. Lalu kemudian dibawa ke meja raja untuk diminum, dimakan, disantap oleh raja. Bagi Daniel dan teman-teman, makanan-makanan ini sudah dipersembahkan kepada dewa Baal. Tetapi juga bertentangan dengan keyakinan iman mereka. Karena itu mereka minta untuk kemudian mereka tidak makan makanan dari raja. Mereka sadar bahwa pasti akan ada komplain. Bisa saja raja marah pada mereka. Tetapi Alkitab bilang kepada kita, bahwa ternyata keputusan mereka untuk tidak menajiskan diri, untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan mau, itu menjadi berkat bagi mereka. Karena apa? Tuhan memperhatikan mereka. Karena itu Alkitab bilang ayat 9, pemimpin pegawai dari istana itu mengasihi mereka dengan luar biasa. Lalu kemudian membiarkan mereka hanya makan sesuai apa yang mereka mau. Makan sayur dan minum air. Karena apa? Karena Tuhan lihat mereka punya komitmen. Mereka punya keteguhan hati. Maka mereka kemudian diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, ini kabar gembira untuk kita semua. Bahwa orang yang mau menyenangkan Tuhan lebih dahulu, pasti diberkati Tuhan. Daniel dan teman-temannya mau kasih senang Tuhan duluan. Bukan kasih senang raja. Bagi mereka, Tuhan lebih dulu yang harus dihormati daripada manusia. Nah, ini tantangan buat kita hari ini. Perubahan sekitar kita, zaman, kebiasaan, adat istiadat, tradisi, nilai. Coba kita renungkan baik-baik. Apakah dia sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kita harus memilih menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita. Padahal Alkitab bilang kepada kita, kalau kita lihat secara logika manusia, yang mereka terima ini makanan yang luar biasa mewah. Daging dan anggur, bukan sayur dan air putih. Sayur dan air putih ini makanan biasa, makan sederhana. Tapi bagi Daniel dan teman-teman, yang sederhana itu didapat dalam jalan kebenaran, yang sesuai dengan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan itu yang terjadi.
Alkitab bilang mereka bikin perbandingan. Ternyata yang makan sayur Daniel dengan lebih bagus perawakannya, lebih pintar. Bahkan kita bilang 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang makan di hidangannya meja raja. Alkitab mau bilang kepada kita apa? Bahwa seringkali saudara, kalau kita berhadapan dengan situasi seperti itu, orang tolak daging dan anggur yang enak. Orang bilang apa? Itu kerja bodoh. So ada daging, ada anggur, makanan enak, lu pilih sayur dan air putih. Kita bilang apa? Itu bodoh. Kesempatan bagus-bagus, lu kemudian sia-siakan untuk kesempatan. Tapi bagi mereka, itu iman. Karena apa? Yang enak, yang kelihatan bagus itu bertentangan dengan keyakinan mereka. Bertentangan dengan iman mereka. Bagi orang itu bodoh. Bagi mereka itu keteguhan iman. Bapak, Ibu, dan saudara, itu iman, saudara. Karena apa? Seringkali yang enak itu bisa membawa saudara pada kebinasaan. Seringkali yang kita bilang ketong suka, yang ketong rasa bahwa itu bagus, ternyata bawa kepada kebinasaan. Saya mau bilang begini kepada saudara. Entah saudara kerja di lembaga pemerintah, swasta, atau ikut orang dan seterusnya. Uang korupsi itu yang diambil bukan kita punya hak. Itu enak saudara. Karena apa? Menjamin kita punya hidup. Tapi saudara harus ingat baik-baik. Betapapun saudara sembunyi uang yang saudara ambil bukan dari saudara pun hak. Suatu saat pasti akan ketahuan. Kebinasaan menuntun saudara menuju penjara. Selingkuh saudara. Senang saudara. Mendebarkan. Selama saudara jatuh cinta dengan suami atau istri. Tiba-tiba ada yang kasih pujian. Ada yang sanjung, senang sekali saudara. Wih mau ketemu, WA terus. Saya mau bilang begini pada saudara. Betapapun mendebarkannya orang jatuh cinta di selingkuh. Betapapun orang punya hati berbunga-bunga dan senang. Dia menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Dia akan menghancurkan rumah tanggamu. Hubunganmu dan suami dan istri. Anak-anakmu rusak. Secara psikologis mereka terganggu. Keluarga besar hancur. Hanya demi kesenangan 2 orang. Nampaknya enak saudara, senang berbahagia saudara. Tetapi sungguh mendatangkan kebinasaan. Hidup mewah itu menyenangkan saudara. Rasanya kita di atas orang. Kotong bersenang-senang. Anak mau urus nikah, kotong soalnya mau yang sederhana. Kita maunya mewah, yang bagus. Urus anak pertama jual 1 bidang tanah. Urus nikah anak kedua jual 1 bidang tanah. Urus ketiga jual yang lain. Urus keempat, 6 anak habis semua tanah. Waktu orang tanam sawah, kita son tanam apa-apa. Akhirnya apa? Kita hidup terlilit oleh hutang. Maunya hidup mewah, pinjam koperasi, hutang-hutang. Akhirnya apa? Kita pusing, saudara. Tiap pagi orang ketok koperasi yang datang. Salam, hari ini mama jadwal untuk setor. Apalagi kalau dia setor tiap hari, saudara. Pusing setengah mati. Tapi apa? Karena kita enak, rasanya senang. Untuk gaya hidupnya mewah, gaya hidupnya bagus, semua yang sederhana. Semua yang lux, yang high. Bapak, Ibu, dan saudara, sama seperti kita pembacaan ini. Nampaknya enak dari meja raja, tetapi menyesatkan, bertentangan dengan iman. Daniel dan kawan-kawan belajar bersyukur, walaupun cuma sayur tapi datang dalam kekudusan, diberkati Tuhan, maka mereka juga diberkati. Kita pembacaan bilang apa? Waktu raja beromong dengan semua yang belajar itu, tidak didapati orang sepintar Daniel, Hanaya, Asaria, Misael. Tidak ada. Bahkan kita bilang apa? Mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang di negeri itu. Saudara bayangkan, hanya sayur dan air. Karena apa? Karena Tuhan memberkati. Kalau saudara belajar bersyukur dan apa yang ada, pasti diberkati Tuhan. Kenyamanan hidup, kenikmatan hidup saudara, banyak ditawarkan kepada kita. Tapi firman Tuhan bilang apa? Saudara harus jeli, lihat baik-baik. Sesuai firman Tuhan atau tidak. Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kedagingan kita. Senang untuk kita atau senang untuk Tuhan. Saudara harus belajar untuk saring. Saringnya apa? Firman Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini kita ada dalam balutan budaya etnis. Nanti Sabu, Timor, Rote, Alor, dan seterusnya. Tapi kita juga ada dalam gempuran budaya populer. Nilai yang baru banyak sekali saudara. Tapi mari saudara saring baik-baik dari firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin saudara akan jadi berkat. Kalau orang baca firman Tuhan, dia tahu. Biar dia keriting, biar dia hitam, biar dia sulamari 3 pintu seperti saya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Itu adalah ciptaan Tuhan. Mahakarya Tuhan.
kemuliaan Tuhan ada pada kita. Jadi biarpun rambut keriting, kau bilang tetap Tuhan penciptaan ini. Daripada pirubah kiri kanan, waktu mati Tuhan son kenal. Karena bukan dia penciptaan lagi, son tahu dapat dari mana rambut lurus. Mari kita belajar, saring dari firman Tuhan, supaya hidupmu diberkati oleh Tuhan. Amin.